Coba Oh kan iya, nanti sudah Salman. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita sudah sampai di waktunya untuk kita mulai ya pertemuan pagi hari ini. Mohon dibantu untuk dimatikan ya semua Oke, mic siap, matikan. buat Bapak Ibu. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama dan utama tentu saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di pertemuan pagi hari ini, pagi yang mungkin hampir merata ya, dingin di tempat kita masing-masing. Di tempat saya tadi juga ya sampai sekarang ya masih berasa dingin. Mudah-mudahan rasa dingin ini tidak mengurangi semangat kita lah untuk terus belajar ya. Jadi yang saya hormati lagi Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini dari ibu-ibu kita yang luar biasa ya, Ibu Lima Pilar, founder sekaligus owner. Kemudian dari manajemen ya dari Pak Direktur Utama kita Bapak Basri Susanto, ada Wakil Direktur Bapak Ustadz Ahmad Darmawan, kemudian juga ada penasehat apa kita, ada juga pembina HK kita, ada orang tua, ada KANE, ada member, ya, ada ketua HK, ada calon ketua HK. Pokoknya semua yang hadir di pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Jadi mari kita terus belajar di setiap pagi dari fasilitas yang sudah kita nikmati ya dari perusahaan. Jadi karena keterbatasan kita ya kadang-kadang memang kita harus bukan kadang-kadang harus selalu ya harus selalu nempel kepada orang-orang yang kita anggap sebagai senior kita lah atau sekalipun junior juga kalau memang itu hal yang benar ya disampaikan oleh beliau ya harus kita terima. Ini bagian dari cara kita untuk kita selalu meningkatkan kualitas diri kita ya. Dari sisi ilmu-ilmu dunia ataupun ilmu-ilmu akhirat ya. Karena pada akhirnya kan kita akan sampai pada posisi apa berhenti dan harus melanjutkan perjalanan hidup yang abadi kan gitu. Nah, untuk belum sampai pada titik itu tentu ya ini proses ya. Jadi seperti yang sering kali kita dengar bahwa perjalanan hidup kita atau bisnis kita di KLP ini kan ibarat orang berlari itu lari kita kan lari maraton, bukan lari sprint, lari jarak pendek yang perlu kecepatan tinggi, tapi lari kita kan lari maraton. Jadi hidup kita memang harus kita nikmati ya apa ya pelan-pelan, pelan-pelan dalam arti yang positif, artinya meningkatkan kualitas detik demi detik ya menit, jam, hari, minggu, pekan, dan seterusnya lah. Supaya setiap hari kita itu selalu ada peningkatan kualitas ya, baik itu untuk amal-amal pribadi kita ataupun memberikan manfaat kepada orang yang lain kan gitu. Ya termasuk dalam hal ini sikap ya sikap bijaksana kita. Ya kita sudah 4 hari kemarin ya dalam pekan ini kita belajar dari Bu Tarikan bagaimana kita sebagai manusia yang katakanlah tidak muda lagi ya kalau bahasa Bu Tarikan kemarin itu kan lahir di zaman kolonial tapi alhamdulillahnya bisa hidup di zaman milenial. Jadi kualitas kita untuk bisa menyesuaikan diri supaya tidak termakan zaman gitu ya. Itu juga sudah harus kita lakukan. Hari kedua kita kemarin mendengar dari Pak Teddy ya, bagaimana kita menata hati kita. Ya kita sebagai manusia biasa bisa jadi ada kondisi-kondisi yang membuat diri kita jadi apa kesel gitu ya. Ada kita marah ya. Tapi kemarin resep dari Pak Teddy itu apa? Kita perlu tombol kebahagiaan. Ya. Jadi kita tidak boleh larut bagaimana kita itu bisa ya sebisa mungkin bahagia. Karena kebahagiaan itu kan akan menenteramkan diri kita. Permasalahan tidak akan mungkin bisa selesai sampai kita tutup hayat kan begitu. Jadi ada saja baik masalah kecil ya masalah yang besar ya. Pakai ilmu kehidupan yang kemarin dibahas oleh Bu Friska juga luar biasa kan gitu.
Bisnis itu memang harus dijalani dengan hati, ya. Bukan, kalau bahasa Pak Basri, Pak, LPI itu bukan, tidak harus ya, bukan tidak harus full time, tapi harus full heart. Nah, kalau sudah bahasanya sepenuh hati itu sepertinya waktu jadi tidak terukur, lelah jadi tidak terukur, semuanya dikerjakan dengan gembira, ya. Dan yang terakhir kemarin dari Bu Esther kita dapat insight bagaimana pentingnya kita itu mengamankan keluarga, ya, menciptakan suasana yang nyaman di keluarga kita masing-masing. Sekaligus ya, apa yang kemarin kita tangkap, kita mesti sehat rohani, ya, sehat jasmani plus sehat ekonomi. Nah, kalau tiga parameter itu sudah miliki, ya insya Allah mudah-mudahan hidup kita juga bahagia dunia dan akhirat. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar ya untuk pertemuan kita hari ini, ya agak Pak Vivu, tapi mudah-mudahan itu sudah mewakili lah. Kalaupun memang mau diulang-ulang lagi materi yang sudah kita lewati 4 hari kemarin, ya boleh nanti Bapak Ibu buka kembali rekamannya ya di channel YouTube-nya Bapak Direktur kita itu, Bapak Sri Susanto. Jangan lupa nanti sesuai hukum ya, hukum di YouTube itu kan mesti subscribe ya, mesti like kan gitu, mesti komen dan sekaligus share, ya share kepada saudara-saudara kita semuanya lah, baik yang sudah kita kenal ataupun yang belum kita kenal, karena banyak ilmu-ilmu yang kita dapat di channel YouTube-nya Bapak Basri itu. Ya, isinya memang panjang-panjang, kalau mau Bapak Ibu berkenan meringkas atau merangkum itu lebih bagus dan begitu. Jadi ada rangkumannya, ringkasannya, baru nanti link YouTube-nya itu disertakan di share yang kita bagikan. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tanpa berlama-lama ya, sudah hadir di tengah-tengah kita pemateri buku bijak di pagi hari ini. Dia adalah senior kita ya, yang sangat istimewa di KLPI, Bapak Ustadz Ibrahim. Yang beliau adalah KANE sekaligus Ketua HK di cabang Majalengka. Kalau kita lihat di aktivitas grup yang ada beliau itu luar biasa. Jadi produktivitas beliau di HK-nya itu memang ya bisa lah kita jadikan rujukan kan begitu. Tapi kita tahu beliau mungkin lah ya, kalau saya menangkapnya itu ada tim buzzer ya, buzzer atau buzzer yang bisa menyapu bersih donor sponsor. Ya, itu luar biasa. Jadi ya memang kerja tim ya, kerja kita kan selalu ditekankan untuk bergotong royong. Baik Bapak Ibu sekalian, beliaunya saya pikir sudah siap ya, sudah dari kita kemarin konfirmasi. Assalamualaikum Pak Ustadz Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Sehat. berkenan, Alhamdulillah. Mohon berkenan untuk waktu 50 menit ke depan ya Pak Ustadz, bisa isi materi buku bijak. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih kepada Pak Sutilo yang telah memberikan waktu kepada saya dan juga teman-teman semua yang selalu aktif, selalu eksis mengikuti Zoom. Alhamdulillah kita masih diberi panjang umur oleh Sang Maha Pencipta, oleh Allah yang Maha Kuasa, dan juga diberi kesehatan. Yang mana dengan modal kesehatan kita bisa beraktivitas. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Pencipta alam. Begitu banyak nikmat yang Dia berikan kepada kita semua, kita tidak akan mampu untuk bisa menghitungnya. Iya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana dari Sang Pencipta alam, dari Allah yang akan kita dustakan? Termasuk nikmat pagi ini teman-teman semua, pagi yang cerah ini yang sangat luar biasa. Kita bisa berkumpul di sini, kita belajar bersama.
Oke, teman-teman semua, mungkin biar bisa mengefektifkan waktu, saya langsung masuk aja ke materi. Izinkan teman-teman semua, saya menyampaikan materi yang mana ini udah biasa tiap hari dan sore kita jalankan, kita laksanakan. Tapi izin, mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk pagi hari ini saya diberi tugas untuk membacakan buku bijak dan juga menyampaikan materi-materi yang ada berkaitan dengan bisnis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Nah, ini udah dipahami oleh teman-teman semua, oleh kita semua. Pasti yang namanya pemimpin bijak pasti hebat. Tapi belum tentu pemimpin yang hebat dia bijak. Karena kebijakan itu adalah sebuah anugerah dari Allah, dari Sang Pencipta alam. Dan anugerah itu gak semuanya bisa dikasihkan kepada semua orang. Anugerah Allah itu yu'tihi may yasha, zalikal fadlu. Dalika fadlullah yu'tihi may yasha. Anugerah Allah kasihkan kepada orang yang dikehendakinya. Termasuk kita yang hadir pada pagi ini merupakan anugerah dari Allah buat kita semua. Anugerah dari Tuhan Sang Pencipta alam buat kita semua. Gak semuanya dikasihkan kepada orang. Ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan. Ini ciri-cirinya orang pemimpin yang bijak. Dia punya tujuan yang pasti. Terarah. Kenapa? Karena kalau tidak terarah, ya otomatis teman-teman semua itu akan menghabiskan energi. Ya, kalau tak terarah, kita gak tujuannya mau kemana, berarti itu buang-buang waktu saja. Jadi kita harus beralih dengan tujuan. Kita harus punya tujuan, punya target yang pasti, punya goal yang pasti. Tidak bertinju sembarangan. Pemimpin yang bijak akan bisa menyikapi, akan bisa menempatkan dalam situasi apapun. Jadi tidak bertinju sembarangan. Artinya kita diajarkan. Kita harus bisa menempatkan apa saja yang kita hadapi. Situasi, kondisi, bagaimanapun kita harus terarah. Ya, tidak boleh sembarang tujuan. Kenapa? Karena kalau bertinju sembarangan itu habis energi, habis tenaga. Kita juga di sini menjalankan bisnis PT KLPI, kita harus punya tujuan pasti. Jangan bertinju sembarangan. Artinya jangan sembarangan yang kita kerjakan. Sayang kalau kita menghabiskan waktu. Sayang banget kalau kita menghabiskan energi. Makanya harus dipastikan. Pemimpin bijak selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Ini teman-teman sangat penting. Kita harus terus berlatih, melatih diri kita untuk menjadi seorang pemimpin yang bijak, pemimpin yang baik. Jangan membayangkan nanti kita, apakah bisa saya menjadi seorang pemimpin? Apakah mungkin saya menjadi seorang pemimpin? Jangan berpikir seperti itu teman-teman. Kita sekarang udah menjadi pemimpin. Kita memimpin diri kita sendiri. Memimpin semua anggota badan kita. Panca indera kita. Kita sebagai pemimpin. Memimpin semua anggota badan kita teman-teman. Oleh karena itu, yuk latih terus kepemimpinan kita. Biar kita lebih bisa memaksimalkan, memanfaatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala tentang seluruh tubuh kita. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Sang Pencipta alam bagi kita. Kita sebagai pemimpinnya.
Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. Jagalah stamina. Teman-teman semua, di konteks ini saya mengajak kepada teman-teman semua, para senior, para kasen, para kane, para ortu. Saya mengajak, yuk kita robah untuk diri kita sendiri. Tanamkan pada diri kita mindset lomba lari jarak cepat. Lomba lari jarak dekat. Di konteks buku bijak boleh. Perlombaan kita lomba lari jarak jauh. Tapi buat kita, para kasen, para kane, para ortu, tanamkanlah pada diri kita, mindset kita, lomba lari jarak cepat. Lomba lari jarak dekat. Kenapa? Biar kita mau berproses, teman-teman. Biar kita punya spirit, punya semangat. Ya. Kalau kita menanamkan pada diri kita, konteks di buku bijak ini, lomba lari jarak jauh, kita akan santai-santai, teman-teman. Tapi kalau kita menanamkan pada diri kita, prinsipnya, konteksnya boleh seperti itu, tapi prinsipkan pada diri kita, lomba lari jarak cepat. Biar kita cepat untuk mengejar target kita, teman-teman. Karena saya yakin, kalau kita menanamkan konteks itu pada diri kita, kita sebagai penggerak, kita sebagai para senior, kita sebagai ring awal, mau gimana teman-teman semua, kita cepat sampai tujuan untuk bisa membuktikan, untuk bisa membantu orang lain, referral kita, apabila kita lambat. Tapi kalau kita cepat, teman-teman, itu akan menjadi sebuah pembuktian, menjadi sebuah daya tarik energi bagi yang lain. Ya betul, di KLPI itu udah ada buktinya yang pensiun. Di KLPI udah nyata buktinya. Itu satu orang pensiun menyumbang 50% dari bonusnya membantu mitra KLPI KPS yang paling bawah sebanyak 500 orang bisa daftar gratis. Oleh karena itu, teman-teman semua, saya mengajak kepada teman-teman semua, yuk kita tanamkan mulai hari ini dalam diri kita, dalam mindset kita, lomba lari jarak dekat, lomba lari jarak cepat. Biar kita punya semangat, biar kita mau berproses. Karena itu akan menjadi energi, kekuatan buat kita mau berproses. Oke. Jagalah stamina. Tetap kita, teman-teman, ya, jaga stamina. Jaga stamina, hati-hati, jaga stamina kita. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Jangan seperti minuman yang bersoda yang dikocok. Artinya, teman-teman, yuk tetap semangat, boleh kita di awal-awal kita semangat, tapi jangan sampai di pertengahan, di akhir juga kita loyo. Tetap semangat sampai akhir, teman-teman, insya Allah. Kenapa saya mengajak lari cepat? Kalau kita udah pensiun, kita akan enak menjalankannya. Kita akan enak, akan lebih bijaksana. Kita membantu referral kita membantu mitra-mitra KPI yang belakangan, insya Allah, teman-teman. Saya punya keyakinan seperti itu. Karena kita berjalan di sini, kita membutuhkan energi, kita membutuhkan modal, teman-teman, buat bergerak. Makanya yuk cepat, teman-teman, biar kita punya modal, ya, punya amunisi buat kita bergerak. Cara jaga stamina, andalkan Tuhan. Udah pasti, teman-teman semua, kita gak ada apa-apanya, kita selalu harus mengandalkan Tuhan, ya.
Kita berproses di sini, kita cuma menjalankan syariat saja, teman-teman semua, tapi kita jangan lupa dengan Sang Pencipta. Kalau kemarin disampaikan sama teman-teman kita yang udah di depan duluan menyampaikan, kita cuma berupaya semuanya dikembalikan kepada Sang Pencipta, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, teman-teman? Yuk kita berproses, hasilnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi andalkan Tuhan, apapun hasilnya, kita mau menerapkan konteks lari jarak cepat atau lari jarak jauh, hasilnya kita serahkan kepada Sang Pencipta. Kita kembalikan kepada Allah. Boleh kita berharap, ya, kita punya keinginan, tetapi Allah yang menentukan. Ya, teman-teman, di sini diajarkan BJBM, itu ya. Jangan meminta, jangan berharap, ya. Nah, itu diajarkan teman-teman buat kita. Jadi kita proses, kita prospek, kita ikhlas saja. Hasilnya kita kembalikan kepada Allah, teman-teman. Doakan gol, doakan strategi dan tim. Nah, ini teman-teman. Kita harus terus berdoa. Jangan lupa dari doa. Jangan lepas dari doa. Pinta doa dari rekan-rekan kita. Pinta doa dari para referral kita. Kita berproses. Kalau diiringi dengan doa-doa mereka, insya Allah teman-teman akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan strategi. Nah, kita teman-teman harus punya strategi. Gimana caranya strategi kita biar kita cepat sampai kepada tujuan kita? Strateginya gimana biar kita cepat closing? Kenapa? Biar kita cepat sampai ke tujuan kita, titik kita. Biar kita bisa membantu teman-teman kita dengan seleluasanya. Apabila kita udah sampai ke tujuan kita, pakai strategi teman-teman ya. Doakan leader. Jelas teman-teman semua, silakan doakan para leader-leader kita yang sedang berproses, doakan semoga dimudahkan, dilancarkan, diberikan kesehatan. Kenapa? Leader kita yang berproses, kita juga sangat diuntungkan teman-teman di sini. Beda dengan bisnis yang sebelah. Ya, di sini betul-betul gotong royong, leader kita berproses, kita juga sangat diuntungkan. Dan ini juga saya mohon doa dari semuanya teman-teman. Besok malam saya berangkat dari Majalengka jam 3. Jam 3 sebelum subuh saya harus berangkat menuju ke Pangandaran. Perjalanan 4 jam teman-teman. Mohon doanya, saya 2 hari di sana. Mohon doanya dari teman-teman semua. Semoga saya di perjalanan besok dalam ada keselamatan, kelancaran juga, semoga di sana bisa memberikan manfaat ke warga masyarakat Pangandaran tentang keberadaan PT KLPI. Percaya perusahaan, jelas teman-teman kita harus percaya, harus yakinkan percaya perusahaan. Gimana caranya perusahaan? Ya kita harus tahu dari mana perusahaan kita ini, dari mana kantornya, siapa itu ownernya, siapa direkturnya, wakil direkturnya, kita harus tahu teman-teman, biar tambah yakin. Percaya sistem, kita harus yakin betul dengan sistem kita teman-teman. Kenapa? Kalau kita tidak percaya dengan sistem ini, kita tidak akan full untuk mengerjakannya. Kenapa saya full mengerjakannya? Karena saya punya perasaan, punya prinsip, saya percaya dengan perusahaan, percaya dengan sistem. Berarti kepercayaan kita itu akan menjadikan sebuah energi yang tidak ada halangannya buat kita teman-teman semua. Energi yang tidak ada bandingannya buat kita. Karena dengan kepercayaan, keyakinan itu akan mendorong kita terus untuk berproses. Percaya prosedur, ikuti prosedur. Ikuti prosedur teman-teman. Aturan yang udah dibuat oleh PT KLPI kita ikuti.
aturan yang udah dibuat PTKLP disampaikan oleh Direktur kita Pak Basri Susanto, Wakil Direktur Pak Ahmad Darmawan, dan juga semuanya, Pak Roy, Pak Andi, dan juga tim kru PT KLPI, ikuti prosedurnya teman-teman, biar kita nyaman menjalankannya. Komitmen dan konsisten, kita harus komitmen teman-teman. Kita harus punya suatu pegangan. Komitmen itu kita berpegang yakin teman-teman. Komitmen kan kepada diri kita. Kita menjalankan bisnis PT KLP betul-betul komitmen, konsisten teman-teman, istiqomah. Insya Allah dengan komitmen kita, dengan istiqomah kita, insya Allah Allah akan memberikan hasilnya. 9, nempel. Kita harus nempel kepada Sang Pencipta alam, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan diri kita kepada Dia dengan cara menjalankan semua perintahnya, menjauhi segala larangannya. Nempel kepada leader, kepada perusahaan, kepada sistem, artinya kita harus terus ya teman-teman berkomunikasi. Kalau dekat, silakan teman-teman terus tempel leader teman-teman semua. Terus tempel para kasen, para kane, para ortu. Gali terus keilmuan, pinta ilmu dari mereka, pinta teknik strategi dari mereka untuk menjalankan bisnis ini. Tempel mereka teman-teman semua, ya. Insya Allah kita akan mendapatkan hikmah-hikmah ilmu dari mereka, baik dari pemahamannya dan juga dari pengalamannya. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Betul teman-teman. Kita harus terus berdoa, harus berdoa, harus berdoa. Jangan lupa, jangan lepas dari doa. Karena doa merupakan senjatanya bagi kaum muslimin. Doa menjadi senjata buat kita, kekuatan buat kita di dalam kita menjalankan segala apapun. Kita harus berdoa teman-teman. Sang Pencipta alam, Tuhan, Sang Pencipta alam sangat suka, sangat senang dengan hamba-Nya yang meminta, yang berdoa kepadanya. Tapi Allah sangat benci dengan hamba-Nya yang gak suka berdoa. Ya, teman-teman, kita harus terus berdoa. Insya Allah dengan doa kita akan punya sebuah kekuatan. Jangan lepas dari doa, tiap hari, tiap waktu kita harus berdoa. Karena kita gak tahu doa mana yang akan Allah kabulkan. Gak tahu kita, silakan pinta doa dari sebanyak-banyaknya orang. Karena kita gak tahu doa dari siapa yang akan dikabulkan oleh Allah, oleh Sang Pencipta alam. Makanya kita harus terus berdoa dan meminta doa ke sebanyak-banyaknya orang. Pemimpin yang fokus dengan goal, tidak mudah kecewa, capek, malas, kesal, bosan. Nah ini teman-teman, kalau kita udah punya target, punya tujuan yang pasti, maka dengan target dan tujuan yang pasti itu, kita tidak akan mudah kecewa. Karena kita tadi ya, kenapa tadi saya di depan, yuk kita tanamkan mulai hari ini, pada diri kita mindsetnya lomba lari jarak cepat, lomba lari jarak dekat, biar kita punya target, punya tujuan yang pasti teman-teman. Harus kita capai, harus kita raih, harus kita goalkan target itu dalam waktu yang udah kita targetkan. Biar kita betul-betul serius ya mengerjakannya teman-teman. Kenapa? Insya Allah kalau udah punya prinsip seperti itu tidak akan mudah kecewa. Tidak akan merasa capek, tidak akan merasa lelah, tidak akan mudah kesal teman-teman karena udah fokus dengan tujuan, udah fokus dengan goalnya. Gak akan bosan teman-teman, tiap hari akan terus berproses, karena kalau udah menerapkan komitmen itu tidak akan pernah merasa bosan pada diri kita teman-teman. Oke, begitu pembuka teman-teman semua. Udah sering ya disampaikan oleh para senior. Mungkin saya biar lebih biasa mengefektifkan waktu, langsung saya ke pembacaan buku bijak.
pada tanggal 18 Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang memisahkan diri dari orang lain berarti memperhatikan diri sendiri saja. Setiap pendapat orang lain ia bantah. Betul teman-teman, pasti orang yang selalu memisahkan dirinya sendiri berarti itu termasuk orang yang egois. Dia memikirkan diri sendiri. Otomatis, udah pasti teman-teman, apabila seseorang udah memikirkan dirinya sendiri, apabila mendapatkan nasihat, arahan dari orang lain, pasti akan dibantahnya. Oleh karena itu, teman-teman, yuk kita terus bersatu, nempel kepada leader kita, nempel kepada kanek kita, pada ortu kita berjabatan tangan terus dengan semua mitra PT KLPI. Orang bodoh tidak suka diberi pengertian, ia hanya ingin memberikan isi hatinya. Betul. Orang bodoh itu apabila dikasih pengertian, dikasih nasihat, itu sulit teman-teman untuk menerima. Karena dengan kebodohannya, akhirnya dari kebodohannya itu akan timbul sifat egonya. Makanya teman-teman semua, teman-teman harus pandai, harus bisa menempatkan. Kita menyampaikan, lihat dulu orangnya. Lihat dulu SDM-nya teman-teman. Lihat dulu kapasitas kemampuannya. Jangan sampai semuanya ilmu, kemampuan kita keluarkan semuanya, padahal IQ-nya tidak sampai terhadap itu teman-teman. Artinya akan buang-buang waktu teman-teman. Nah, orang bodoh itu selalu ingin memberikan isi hatinya. Apa maksudnya? Jadi pendapatnya lah yang pengen diterima sama orang lain. Tetapi dia gak mau menerima pendapat orang lain. Nah, itu teman-teman bahaya ya kalau kita menjadi orang seperti itu. Dosa dan kehinaan berjalan bersamaan. Kalau sudah tercela pasti pula dinista. Ini teman-teman yang harus kita renungkan. Dosa dan kehinaan berjalan bersamaan. Artinya orang yang melakukan sebuah dosa, sebuah kesalahan, pada detik itu juga dia akan mendapatkan kehinaan. Ingat teman-teman, orang yang melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah dosa, pada detik itu juga dia udah mendatangkan, membuat dirinya sendiri itu menjadi orang yang hina. Perkataan orang dapat merupakan sumber kebijaksanaan dalam seperti samudra, seperti air yang mengalir. Teman-teman, perkataan itu diibaratkan air. Hati-hati dengan ucapan kita. Air mengalir kemana saja, ucapan kita juga teman-teman sama. Keluarnya perkataan kita itu akan mengalir terhadap apa yang kita arahkan, kita ucapkan, kita tujukan. Hati-hati teman-teman ya, jangan sembarangan berbicara, jangan sembarangan kita berkata, jangan sampai perkataan kita menyakiti orang lain teman-teman, karena itu sulit untuk dikembalikan. Perkataan, omongan yang udah keluar gak bisa dikembalikan lagi teman-teman. Makanya hati-hati dengan perkataan kita. Tidak baik berpihak kepada orang durhaka dan menindas orang yang tak bersalah. Tidak baik berpihak kepada orang durhaka dan menindas orang yang bersalah. Teman-teman, ya yang namanya kita berpihak kepada orang yang durhaka berarti kita sama. Ya. Ma'ana ala maksiatin bahwa syarikani fi. Siapa orang yang mendukung kepada orang yang berbuat kejahatan, berbuat kesalahan,
orang yang durhaka, kita sama teman-teman. Bahwa syarikani fih. Dan janganlah kita menindas orang yang tidak bersalah. Ya, kita harus adil teman-teman. Kita harus bijaksana. Yang salah sampaikan salah. Yang benar sampaikan benar. Yang benar kita bantu, kita perjuangkan. Yang salah kita ingatkan. Yang salah kita sadarkan. Yang salah kita nasihati. Ya teman-teman. Jika orang bodoh berbicara, ia menimbulkan pertengkaran dan minta dihajar. Kalau orang bodoh berbicara, itu menimbulkan pertengkaran. Teman-teman, kenapa? Karena orang bodoh itu seenaknya biasa bicaranya. Makanya hati-hati, teman-teman, kita harus TST apabila kita menghadapi orang bodoh. Orang yang, kalau disebut bodoh mungkin terlalu ekstrim. Kita menghadapi orang yang kurang pemahaman, kurang keilmuan. Hati-hati teman-teman ketika kita berprospek akan menghadapi berbagai macam karakter dan sifat manusia, teman-teman. Ini yang belum pernah ikut ke bisnis jaringan, kita prospek, hati-hati teman-teman, tanamkan TST kita, terkadang bikin kita kesel, tapi kalau kita TST, insya Allah ya teman-teman. Fitnah itu enak rasanya, orang suka menelannya. Fitnah itu terasa enak teman-teman, kebanyakan orang itu menelannya. Hati-hati teman-teman, itu Masya Allah, Tabarakallah, itu adalah ujian buat kita. Itu godaan dari setan, musuh kita, musuh yang nyata teman-teman. Kita suka lupa. Kita hati-hati dengan perkataan kita, jangan sampai memfitnah orang lain. Enak rasanya ketika kita mengerjakannya, tapi nanti akibatnya itu luar biasa teman-teman, bahaya banget. Orang yang melalaikan tugasnya sama buruknya dengan orang yang suka merusak. Teman-teman, semua kita udah diberikan tugas di sini sebagai kane, kasen, ortu. Yuk kita jalankan tugas ini dengan sungguh-sungguh, dengan disiplin, dan kita terus berdoa kepada Sang Pencipta Alam, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa diberikan kemampuan untuk menjalankannya, bisa diberikan keamanahan menjalankannya. Tuhan itu seperti menara yang kuat. Kesalahan orang jujur pergi dan mendapat tempat yang aman. Teman-teman semua, Allah Sang Pencipta Alam diibaratkan sebuah menara yang kuat. Yang sangat kuat, kesanalah orang jujur pergi mendapat tempat yang aman. Artinya, kalau kita berpegang teguh teman-teman terhadap undang-undang Allah, Tuhan Sang Pencipta Alam, kita akan mendapatkan tempat yang benar, akan mendapat tempat yang pasti, akan mendapatkan tempat yang sangat luar biasa. Jadi artinya kita harus bersandar kepada Tuhan, kepada Allah Sang Pencipta Alam, jangan bersandar kepada makhluknya teman-teman. Yuk kita lari, kita menghadap, kita merapat kepadanya apabila kita mendapatkan kesulitan. Yuk kita merapat kepadanya apabila kita mendapatkan ujian. Yuk kita merapat kepadanya apabila kita ditimpa berbagai macam cobaan. Insya Allah, kalau merapat kepadanya, insya Allah, Allah akan memperhatikan kita dan akan menolong kita. Tetapi orang kaya menyangka hartanya lah yang akan melindungi dia seperti tembok tinggi dan kuat di sekeliling kota. Orang kaya terkadang teman-teman mengandalkan bersandar kepada hartanya. Nah, hati-hati teman-teman, apabila nanti teman-teman udah pada pensiun, apalagi teman-teman yang udah punya 14 cabang, kalikan saja teman-teman ya, hitung aja. Masya Allah, tabarakallah, kita harus sadar
teman-teman. Kenapa kita harus belajar? Ya, biar kita bisa membawanya. Karena bukan nilai yang sedikit, bukan nilai yang kecil apabila kita udah pensiun 14 cabang, apalagi kita sebagai para kane, para ortu 14 cabang dikali 2. Bayangkan teman-teman. Ya, maka kita harus bisa membawanya, jangan sampai kita termasuk terhadap suatu ayat yang disampaikan itu dalam surat apa? Surat Al-Humajah, ya. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Itu ya. Orang kaya menghitung-hitung hartanya yang akan menjadikan kesenangannya, hartanya yang akan menjadikan keabadiannya, padahal itu tidak bisa menjadi jaminan. Oleh karena itu, itulah teman-teman kita diajarkan terus di buku bijak agar kita bisa membawanya nanti kita udah pensiun. Orang yang angkuh akan jatuh, orang yang rendah hati akan dihormati. Nah, ini teman-teman, hati-hati dengan pribadi kita. Teman-teman, jangan sampai kita angkuh, sombong, karena orang sombong akan jatuh, teman-teman. Bro Piska pernah menyampaikan beberapa hari ke belakang, ya, dengan kesombongannya saya jatuh. Dengan kesombonganku saya habis, kata beliau. Betul, teman-teman, ya. Oleh karena itu, kita harus terus upgrade diri, kita belajar, teman-teman, biar kita menjadi orang yang rendah hati. Orang rendah hati akan dihormati, akan dihargai, dan akan diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjawab sebelum mendengar adalah perbuatan yang bodoh dan tercela. Nah, ini teman-teman, kita harus belajar, dengarkan dulu, jangan cepat-cepat kita memotong perbicaraan. Jangan cepat-cepat kita menjawab, teman-teman. Perhatikan dulu apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan oleh orang lain. Nah, sifat manusia seperti itu, teman-teman. Nah, itulah yang akan menjadikan sebuah masalah. Jadi yuk kita dengarkan dulu dengan benar, sikapi dengan benar, agar kita bisa memberikan sebuah jawaban yang tepat. Nanti juga teman-teman, kita lagi berprospek, dengarkan dulu ya teman-teman, karena begitu banyak karakter orang yang belum paham, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau kita tidak sabar, tidak TST, Masya Allah teman-teman. Oleh karena itu, bekalnya kita TST dulu. Oleh kemauan untuk hidup, orang dapat menanggung penderitaan. Hilang kemudian itu, hilang juga segala harapan. Teman-teman, oleh kemauan untuk hidup, orang dapat menanggung penderitaan. Nah, semangat pengen hidup, pasti akan bisa menghadapi semua penderitaan. Kesulitan, kesengsaraan, kalau kita punya semangat, punya energi, semangat mau hidup, pasti akan bisa melewati semuanya, teman-teman. Ya, makanya tanamkan, kita harus bisa hidup di dunia ini dalam keadaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus bermanfaat hidup kita. Perjuangkan hidup kita di dunia, karena hidup yang kekal abadi kelak di sana, teman-teman. Hidup kita cuma sementara, hidup kita ini untuk menuju nanti di akhirat. Orang berbudi selalu haus akan pengetahuan. Orang bijaksana selalu ingin mendapat ajaran. Nah, ini teman-teman yang sangat luar biasa. Orang berbudi selalu haus akan pengertian. Orang yang berbudi itu, teman-teman, dia rendah diri, rendah hati, teman-teman, selalu ingin mendapatkan pengajaran, pengetahuan, ya, teman-teman. Tambah terus pengetahuan, karena dengan pengetahuan kita bisa akan mendapatkan, kita akan lebih bijaksana, kita akan lebih dihargai, kita akan lebih dewasa
kita akan lebih kuat, akan lebih mapan teman-teman dalam menghadapi semua kehidupan di dunia ini. Orang bijaksana selalu ingin mendapat ajaran. Orang bijaksana itu teman-teman tidak akan bosan-bosan. Walaupun nasihat itu disampaikan dari yang lebih muda. Nasihat itu disampaikan oleh orang yang baru, teman-teman. Ya, hati-hati. Makanya kita sebagai kane, kasen, ortu, jangan merasa pintar. Jangan merasa bisa. Jangan merasa kita udah tahu lebih paham daripada kita, teman-teman. Oleh karena itu, yuk kita dengarkan apa yang disampaikan oleh mereka. Pembicara pertama dalam sidang pengadilan selalu nampak benar, tapi perkosaan pun dapat ini mana ya? Tapi pernyataannya mulai diuji apabila datang lawannya. Nah, ini pembicaraan dalam suatu bidang sidang itu yang pertama kelihatan benar, teman-teman ya. Nah, maksudnya ini hati-hati teman-teman, kalau kita menjadi pembicara pertama, hati-hati teman-teman ya. Atur kontrol pembicaraan kita. Karena senjatanya buat lawan kita, teman-teman, itu melihat dari pemaparan kita. Ya. Jurusnya itu melihat dari penyampaian kita. Melihat dari pembicaraan kita. Makanya kita harus mengontrolnya, teman-teman ya. Hati-hati kita menyampaikan, harus kontrol. Karena itu bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri kalau kita sembarangan. Harus dikontrol, teman-teman. Dengan undian, pertikaian dapat diakhiri. Bahkan pertentangan antara orang berkuasa pun dapat diselesaikan. Betul, teman-teman? Dengan sebuah undian, pertikaian dapat diakhiri. Maksudnya dengan mengadakan kesepakatan. Dengan mengadakan kesepakatan, pertikaian bisa diakhiri. Kita ambil kisah sejarah tentang Nabi kita tercinta. Beliau seorang pemimpin yang sangat bijaksana, cerdas, dan adil. Ya, ketika dari 4 kabilah ingin memanfaatkan Hajar Aswad. Nah, itu teman-teman ya, dengan kesepakatannya Hajar Aswad ditaruh di sorban beliau, lalu diangkat oleh 4 kabilah itu ya. Akhirnya selesailah pertikaian. Nah itu teman-teman, jadi kita harus pakai strategi untuk menyelesaikannya. Kita bikin kesepakatan ya teman-teman. Saudara yang telah disakiti, hatinya lebih suka didekati daripada kota yang kuat. Pertengkaran bagaikan palang gembang kota yang berbentang. Saudara yang telah disakiti, hatinya lebih sukar didekati daripada kota yang kuat. Nah ini hati-hati teman-teman. Hati-hati jangan sampai perkataan kita, perbuatan kita menyakiti saudara kita. Menyakiti orang lain. Kenapa? Karena kalau udah tersakiti, itu sukar untuk didekati. Sulit teman-teman. Susah untuk didekati. Ya, kalau udah tersakiti, hati-hati. Jangan sampai perkataan kita menyakiti orang lain. Kan itu sulit. Susah untuk mengobatinya. Bagi kata-kata yang diucapkan, ada akibat yang harus dirasakan. Nah ini teman-teman, hati-hati dengan perkataan kita. Perkataan kita akan ada akibatnya. Kalau akibatnya, teman-teman, kalau perkataan kita baik, akibatnya akan baik. Kalau perkataan kita jelek, akibatnya akan jelek pula, teman-teman. Hati-hati dengan perkataan kita. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Nah ini teman-teman, di akhir-akhir ini, di ujung ini nasihat tentang lisan kita, lidah kita, perkataan kita, teman-teman. Hati-hati dengan perkataan kita, dengan lidah kita. Masya Allah, tabarakallah. Salamatul insan fi hibdil lisan.
selamatnya manusia, selamatnya kita tergantung kita bisa menjaga lisan kita, menjaga lidah kita dari perkataan kita. Orang yang mendapat istri, mendapat keuntungan, istri adalah karunia dari Tuhan. Masya Allah, tabarakallah, yang udah keluarga, ya berumah tangga, itu yang punya istri, itu merupakan karunia dari Allah Sang Pencipta Alam. Oleh karena itu, kita syukuri dan kita jaga teman-teman, ya. Pasangan kita, jaga pasangan kita, karena itu karunia dari Allah. Banyak teman-teman ya, saudara kita, tetangga kita yang belum punya pasangan. Kita udah punya pasangan, dia mau menerima kita seadanya. Kita ya banyak kekurangan teman-teman, tapi pasangan kita mau menerima kita seadanya, syukurilah teman-teman ya. Orang miskin memohon dengan sopan, orang kaya menjawab dengan bentakan. Masya Allah, teman-teman, orang miskin itu ya sopan, santun, meminta, tapi orang kaya itu suka membentak. Kenapa? Karena dia merasa dia punya. Dia merasa apa? Dia merasa saya lebih dari orang lain. Itu wajar ya teman-teman. Santai, sabar menghadapi orang kaya teman-teman ya. Makanya Nabi menyampaikan Rasul itu sangat suka duduk bareng dengan orang-orang miskin. Ada sahabat yang tidak setia, ada pula yang lebih akrab dari saudaranya. Nah ini teman-teman, ada sahabat yang tidak setia, ada ya yang mengkhianati kita, banyak teman-teman, sabar ya. Ada pula juga yang lebih akrab dari saudara kita. Tapi banyak teman-teman, ya orang lain yang menjadi sahabat kita yang lebih hubungannya lebih baik daripada saudara kita. Oke, mungkin itu yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin waktunya terlalu lama, mohon maaf. Yang diuraikan sama saya itu banyak kekurangannya, yang betulnya, yang baiknya dari Allah Sang Pencipta Alam, dari Tuhan kita, itu kekurangannya kebodohan saya. Mungkin itu yang disampaikan. Mohon maaf semuanya. Terima kasih waktunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon dibantu sekalian ditutup dengan doa Pak Ustadz. Halo Pak Ustadz Ibrahim. Ditambahkan dengan doa penutup Pak Ustadz. Halo Pak Ustadznya masih adakah? Halo Pak Ustadz Ibrahim. Terpental ya beliaunya ya. Langsung Sepertinya udah nggak ada nih, Pak. nggak ada ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita sebelum kita tutup ya, kita berdoa sebentar untuk bagaimana kita dekat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas apa yang sudah kita dapat di hari ini. Tapi masih ada nih, Pak Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim. Masih ada. Masih. Halo Pak Ustadz Ya, Ibrahim, barusan masih terpental, standby. barusan. Oh ya, siap 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 Pak Ustadz. Mau dibantu dengan doa penutup Pak Ustadz. Oke, siap. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami' ahwali wa afat wa taqdilana biha zamil hajat wa tuhin biha min jami' sayiat wa tarfa'una bi indaka ala darajat wa tuballighuna bi asral ghayat min fil hayat badal mamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa mutaqabbal wa syifaan min kulli da'in mustaqamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami semua berada di PT Kalfai. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi kami semua, mudahkan segala urusan kami semua. Ya Allah, lancarkan urusan kami semua. Ya Allah, luaskan rezeki kami semua. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin ya Allah. Anugerahkanlah kemuliaan-Mu kepada kami semua.
Ya Allah, ya Rahim, ya Rahim, anugerahkanlah keberkahan-Mu kepada kami semua. PT Kreasi Masker Amin. Indonesia semoga selalu eksis, semoga selalu jaya, dan diberikan kekuatan, baik itu para ownernya, para manajemen, dan juga semua mitra-mitranya, diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran. Rabbana atina fid Amin. dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Al-Fatihah. A'udzu syaitonir rajim. Alhamdulillahi alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian saya kembalikan kepada Bapak Susilo. Terima kasih waktunya, Pak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Amin. Pak Ustadz Amin. Ibrahim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kita tadi sudah banyak mendengar ya semua paparan dari Pak Ustadz kita, Ustadz Ibrahim. Jadi begitu banyak insight yang kita dapatkan dari awal ya, pembukaan buku bijak, kemudian urian di buku bijak hari ini, Jumat 18 Oktober, sangat luar biasa dari urian dulu tadi. Terima kasih Pak Ustadz Ibrahim ya. Ini tentu sangat banyak manfaatnya lah buat kita ya. Apalagi kalau tadi kita sempat menyimak, mencatat ya, kemudian merenungkan bagaimana pelaksanaan apa yang disampaikan oleh beliau itu eh, setidaknya untuk parameter kita lah, untuk bahan evaluasi kita sudah sejauh mana kita mempraktekkan tadi. Ya memang di antara kita tidak ada yang sempurna ya. Tugas kita kan saling melengkapi. Apa yang baik dari apa yang lain kita ambil untuk kita jadikan rujukan. Bagaimana kita melangkah ke depan kan gitu. Memang beda-beda pola tadi dari beliau juga sempat menyampaikan pola yang berbeda ya dari manajemen. Kalau manajemen tadi kan mengajarkan kita untuk lari kita kan lari jarak jauh, tapi beliau punya metode yang lain. Sepanjang itu memang bisa disepakati oleh tim, ya itu boleh saja dilakukan. Karena masing-masing juga punya cara atau punya target sendiri kan begitu, sesuai dengan kebutuhan perekonomian yang kita sedang perlukan kan begitu. Jadi di pola marketingnya ada, kemudian teknis bagaimana meraih target itu tadi beliau juga sudah sampaikan panjang lebar ya tentang pentingnya kehati-hatian ya berkomunikasi dengan apa audiens ya, apakah itu yang baru, apa yang lama, jadi mesti hati-hati kapan kita menguraikan panjang lebar, kapan kita mesti tahan diri kan begitu. Dan yang kita kalah penting kan bagaimana pentingnya kita itu selalu menambah ilmu karena ada keterbatasan kita, makanya ilmu kita juga harus selalu kita update. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi itu mungkin yang hari ini kita bisa belajar ya. Nanti kalau misalnya ada hal yang perlu diulang lagi, dipersilakan monggo Bapak Ibu bisa lihat kembali rekamannya di YouTube-nya Bapak Basri. Bisa kita ulang-ulang semua materi-materi yang sudah kita pelajari selama ini ya di forum pagi belajar buku bijak. Jadi kita bisa ambil banyak insight dari para pembicara-pembicara kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Waktu kita habis, tapi Ibu sekalian tinggal 1 menit. Dan nanti jam 7, Zoom kita akan juga dipakai oleh manajemen untuk Zoom yang dengan materi berbeda. Jadi sekali lagi untuk pertemuan hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Tadi sudah tercatat ada peserta 119 ya. Salah duanya itu ada peserta Gen Z ya. Saya mencatat itu ada Neng Irma sama Neng Wulan. Salam kenal ya, Neng Wulan sama Neng Irma ini luar biasa ya. Bisa bertahan di antara para senior. Mudah-mudahan ini sangat menginspirasi ya untuk teman-teman muda untuk bisa bergerak di KLPI ini. Begitu Bapak Ibu sekalian, saya tidak lagi bisa berlama-lama nih, waktunya sudah habis. Terima kasih sekali lagi. Salam lima pilar, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Sampai Lima ketemu lagi Pilar, terima di hari kasih Sabtu. Pak Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ustaz Ibrahim, terima kasih. Terima kasih Bapak Susilo. Salam
5 miliar dari diri. Bu Titi. Ya, terima kasih Bu Titi Kedari Pak ya Bu Susilo, Titi terima ya. kasih Pak Susilo. Ya, sama-sama. Sama-sama Bapak. Terima kasih Pak Susilo. Ya, Salam sama-sama ikhtiar, Ibu satu Ibu tujuan. Harti. Terima kasih Ya. semuanya. Bisnisku ibadahku berbisma LPI. Yes, 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 yes. Yes, Mantap, yes. mantap, mantap. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya tutup Zoom-nya ya. Pak Sunoto. Sudah jam 7 lewat. Sampai ketemu Ya, lagi semangat. besok. Assalamualaikum. Salam beraktivitas. Bu Salam Susu. warahmatullahi wabarakatuh. Cucu.